Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel nyantai dan ya langsung aja gitu ya. Ini habis lebaran ya. Jadi tugas kita pertama itu udah kelar waktu itu ya. Ini ngerapin setup kita ya. Dan sekarang habis lebaran, sekarang gue bareng sama Gary, kita punya tugas lagi buat di kantor sini, yaitu requestan juga buat ya si editor lah. Pertama ada dua, cuman kita bakal kerjain satu dulu. Yang pertama nih, gue mau ngebuat ya kabelan aja, jaringan LAN ya. Iya, jaringan LAN. Jaringan LAN, jadi yang wifi biasa buat ke PC. Ini gue mau buat kabel dengan sepengetahuan kita berdua aja. Jadi di minggu ini bener kayak vlog-vlog aja. Ini juga bener hari libur. Ini di sini cukup minim orang-orang yang ada di kantor, cuma ada gue, Gary dan Erwin. Ya mungkin dia juga lagi nyiapin buat SM media. Jadi buat yang lain masih pada libur, jadi ya udah daripada gabut di rumah, mending kita kerjain aja di sini. Ya, jadi di video ini video yang tidak di-prepare, maksudnya tidak ada videographer. Jadi sorry nih kalau value production itu jelek gitu ya, karena ya udah seadanya aja dan gue tidak mau capek-capek untuk ngesetnya lagi karena gue udah capek juga sebenarnya gue udah ngeset kabelnya. Jadi ya udah gue bikin cerita aja gimana gue melalui proses ini, yaitu proses membuat kabelan untuk PC dan juga NAS di kantor kita. Jadi yaudah kita bakalan mulai ke prolognya dulu. Nah, kenapa sih kita mesti buat sebuah kabelan di studio kita? Oke, sebenarnya simple aja karena akhir-akhir ini jaringannya error. Kita udah sempat upgrade juga internet, gue kira masalahnya karena itu. Tapi ternyata kayaknya dari routernya ini mungkin sedikit trouble juga buat jaringan wifi-nya. Gue nggak ngerti kenapa, padahal udah pakai router yang oke juga, bukan router basic juga, tapi ini masih masalah. Jadi karena PC aku cukup krusial, apalagi kalau soal buat upload video, buat ya download data itu penting juga. Jadi kayaknya kita putuskan untuk pakai kabelan aja gitu. Jadi di sini intinya pengen bikin kabelan dan sekalian juga karena udah ada bikin LAN juga, NAS yang ada di bawah yang gak kepake itu di gudang kita mau pakein juga sekalian buat nanti si Eko backup data. Ya sebenarnya dia request juga sih karena storage-nya dia udah mulai penuh dan males buat hapus-hapus, mending copy data. Takutnya diminta lagi gitu kan. Jadi ya udah nih, tujuan kita buat hari ini bikin dua kabelan buat si NAS-nya dan juga si PC Eko. Nah, untuk peralatan atau enggak cara-caranya sebenarnya gue kurang paham ya. Maksudnya gue kurang ngerti soal jaringan. Si Gary juga anak SI ya, yang katanya ngerti soal jaringan, dia nggak ngerti soal beginian, ngertinya di hardware-nya doang, di software-nya doang. Jadi ya udah mau nggak mau gue mesti belajar otodidak soal ini. Dan untuk tools-toolnya sendiri pun gue juga melihat di internet aja gimana. Jadi di situ sebelum lebaran gue udah nyiapin beberapa tools-toolsnya seperti RJ port 45, RJ45 port, terus juga crimping tool buat masang kabelnya juga ke portnya. Dan ya tambah-tambahan seperti palu, clamping buat ketembokin si kabelnya, dan tentunya si kabel tis kalau misalkan kabelnya itu berantakan. Seperti itu. Paling oh ya, kalau untuk kabelannya itu sebenarnya kita udah punya. Jadi itu story-nya sendiri dia itu punya. Jadi pas kita pindah ke sini, ke studio baru STM Media di 2020 kalau nggak salah ya, itu gue rencana kan udah bikin router bawah dibikin ke router atas ya, bikin dua maksudnya, ada router bawah dan router atas, dan gue nggak tahu panjangnya berapa, gue nggak estimasi dengan detail, gue kira-kira aja kurang lebih kayaknya kurang 50 meter kali ya. Yaudah, kita beli kabelan 50 meter dan itu nyisa super banyak dan itu gulungannya parah banget. Tools-toolsnya dan untuk keahliannya gimana cara menggunakannya ya sekali lagi gue nggak ngerti, jadi ya gue ikutin aja. Dan sebenarnya cara di internet itu sebenarnya agak sedikit membingungkan karena gue nggak tahu ya apa yang diajarkan di internet pas gue cek yang ada di kabelnya itu berbeda. Kayak misalkan warnanya, urutannya berbeda, jadi kayaknya yang paling benar tuh ikutin yang ada pada kabel yang udah ada gitu. Jadi udah gue ikutin aja, dan sebenarnya kelihatannya sih gampang, tapi nyata pas gue coba pertama kali itu susah banget karena gue mesti ngurutin kabel serabut yang ada 8 biji itu dengan rapi, rata, dan juga tidak ada yang kebolak-balik. Itu susah banget ya, berapa kali gagal. Kita punya port RJ45, gue sengaja beli lebih dan lebihnya cuma sedikit, dan actually itu ya turns outnya gue sisa satu RJ45, jadi dari 10 gue butuh 4 dan 4-nya itu gagal. Jadi itu gue bikin 2 kali gitu. Ada masalah ya dari kabel sini, gagal yang pertama kali gue buat. Tapi kayaknya pas gue tes ke PC itu ada, dia tulisannya ada identify network. Dia nyolok tapi nggak tahu internetnya. Memang pas gue cek wifi-nya ini tidak jalan. Jadi kayaknya colokan LAN yang ini yang error gitu ya. Coba kita bakal bikin ulang. Jadi kurang lebih seperti itulah ceritanya. Jadi
gimana ya, nggak apa-apa lah, eksperimen aja, coba-coba, dan akhirnya setidaknya gue masih punya satu nyawa si RJ45 nya, dan RJ45 itu sisa-sisanya yang udah gue buat masih berhasil kayak gitu. Paling yang gue bingungin di sini untuk soal konektivitasnya aja sih, kayak setelah gue colokin semuanya ya sebenarnya berjalan lancar juga, internetnya udah lancar juga di PC Echo, dan di NAS gue itu juga udah lancar semua. Jadi sejauh ini untuk internet ya alhamdulillahnya udah lancar semua, internet bisa, kita udah coba speed test dan penggunaan normal udah bisa, paling konfigurasi sedikit untuk penamaannya atau gimana biar nanti kalau Echo pakai nggak ribet. Dan NAS-nya pun juga udah lancar, jadi gue tinggal konekin juga NAS-nya ke PC, dan itu pun gue koneksinya via SMB. Ya itu gue kurang ngerti juga, tapi di PC-nya itu jadi lebih gampang, kita nggak perlu akses si NAS-nya, yaitu si teknologi yang kita pakai itu nggak perlu via websitenya, kayak network location aja. Kalau kita buka si file explorer itu bakal nongol di bawah, jadi lebih simple. Jadi kalau misalnya kamu mau copy datanya kayak ala-ala copy data dari C ke D aja gitu, paling ini via jaringan. Nah itu dia yang gue pengen maksimalin dari jaringannya. Tapi untuk sejauh ini udah bisa semua, dan tugas terakhir kita ya untuk proses ini sebenarnya ngerapin kabel aja pakai clamping tadi. Ya clamping itu gue pasang-pasangin ke tembok, dan sebenarnya gue agak berbeda ekspektasi gue. Gue udah cukup pengalaman kan ya, kalau di rumah gue pakai clamping tuh gue cukup jago dan tidak gagal gitu ya. Tapi ketika di sini di gedung mahal gitu ya, rumah mahal, klaster mahal, gue nggak tahu kenapa temboknya itu tebel banget gitu hitungannya, nggak seringgi juga sih, maksudnya nggak sempuk rumah gue lah gitu hitungannya. Gue beberapa kali gagal juga tuh, dan juga ada beberapa bekasan, jadi gue cukup sebel pas lagi bikin ngerapin si kabelnya, kenapa dibikin ribet padahal itu simple banget. Jadi ya itu sih satu hal terakhir yang gue ribetin. Maka dari itu untuk kabel sendiri sebenarnya nggak bisa rapih karena gue udah buru capek masanginnya, kenapa jadi begitu gitu ya. Tapi ya udah pasang, gue taruh gue taruh PC semua udah jadi, ya udah sampai situ aja sih, udah kelar juga prosesnya, dan gue cukup bahagia karena tidak ada yang gagal. Oke, akhirnya kelar juga ya, karena kita balik lagi ke ruangan gua. Jadi ya kita summing up lagi, maksudnya kita sum up lagi apa yang kita lakukan hari ini. Jadi kita baru aja ngerapihin kabel-kabelannya untuk koneksi ke PC dan juga NAS, buat koneksi dan efisiensi kerja lebih bagus lagi. Dan saat ini udah bagus juga, cuman kalau misalnya kalian dari B-roll untuk routing-routingnya agak berantakan, ya menurut gue tidak apa-apa, memang nggak sengaja dibikin bagus ya. Karena progres selanjutnya kita bakal rapin PC, jadi kayaknya terlalu effort karena nantinya bakal ada perapian kabel lagi. Jadi ya udah kayak begini aja dulu. Ya gue nggak terlalu paham tentang jaringan, sorry aja. Cuman kalau kalian punya pendapat tentang ya bikin better connection untuk local network, coba aja sharing di bawah. Dan sebenarnya gue ada satu pertanyaan juga, gue nggak bisa koneksiin NAS gue dikoneksi 1000 MB megabit per second, jadi itu kayak kurang maksimal untuk tenaganya. Padahal gue udah nyocokin semua settingan spesifikasinya dari router dan juga PC-nya, bahkan kabelnya gue udah pakein yang udah bisa 1000 megabit per second. Nah gue kurang tahu itu kenapa. Coba mungkin kalau kalian tahu, semuanya drop di komen below biar gue bisa memaksimalkan NAS-nya lebih baik lagi. Dan juga seperti biasa untuk video seperti ini, pertama kali gue mau minta maaf dulu kalau misalnya value production jelek, lightingnya jelek, mungkin suaranya ada yang gema di beberapa titik. Cuma karena ini memang ya vlog aja gitu, nggak mau gimana-gimana ya Ger ya. Santai-santai aja. Iya, karena ya untuk video review bakalan ada di minggu depan atau ke besokannya. Tapi ya untuk saat ini seperti ini dulu. Dan seperti biasa kalau misalnya kalian punya pendapat tentang video ini, atau kalian suka atau tidak tentang style video vlog seperti gitu ini, ya silahkan aja komen juga gimana menurut kalian. Dan yang terakhir jangan lupa untuk follow sosial media kita yang linknya ada di deskripsi semua. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye. Dan ini dia ruangan Eko, nggak dibuang gitu ya. Dan ya udah ini gua udah buang semua, dan parahnya itu di bagian bawah tuh katanya. Iya. Kacau nggak tuh, ha? Lu perhatiin ini. Tolong bersihkan dong Mas Eko.